Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Buku Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri. Intro kali ini tetaplah sama dengan yang sebelumnya, video yang sebelumnya, yakni sebuah karya tulis dari tokoh Indonesia yang tergabung dalam KAHMI, Korps Alumni HMI. Nah, iptek itu netral, namun implementasi di lapangan harus memihak. Memihak kepada siapa? Siapa lagi kalau bukan memihak kepada kemaslahatan atau kesejahteraan demi bangsa Indonesia sendiri. Sebelum kita review bukunya, kita intro dulu. Oke teman-teman, kita mulai dari cover buku ini, buku 1. Warnanya hijau telur bebek ya, menurut aku, dengan garis hitam di bawahnya. Bisa teman-teman lihat ada tulisan buku 1. Nah, yang buku 2 ini aku belum dapat, karena ini juga pemberian. Nah, yang buku kedua nanti insya Allah kalau ada rezeki bisa aku beli dan aku review juga. Nah, covernya memang sederhana, namun isinya luar biasa. Oke teman-teman, langsung ke poin pembahasan dari isi buku ini. Kemarin sudah aku review poin ke-1, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Di video kali ini aku pengen bahas ke poin kedua karena ada 3 poin. Poin kedua yakni demokrasi, otonomi, dan birokrasi. Nah, di dalam buku ini terdapat 9 tulisan dari 9 tokoh. Aku tidak bisa, sebenarnya aku tidak bisa mengambil kesimpulan atau konklusinya secara keseluruhan, karena bagi aku secara substansi yang dibawakan memang berbeda. Ada tulisan yang membawakan kepemimpinan negarawan, ada juga fondasi demokrasi, dan yang aku tertarik dari buku ini adalah, di poin ini adalah potret kegagalan pilkada. Nah, sebenarnya jujur nih dari aku sendiri, sebagian dari poin kedua ini memang membuatku kurang tertarik. Namun ada satu tulisan yang membahas tentang pilkada. Nah, itu yang satu poin itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini, karena di beberapa tulisan sebagian besarnya bagi aku ya cuma sekedar menulis karena beliau tokoh dan nggak ada gebrakan wacana baru tentang demokrasi, tentang otonomi atau birokrasi. Itu yang aku dapat dari buku ini. Nah, satu tulisan ini yang aku sebutkan tadi, kegagalan pilkada, merupakan satu tulisan narasi yang pada saat itu skalanya daerah, namun saat ini bisa dilihat bagaimana carut marutnya negeri Wakanda. Tulisan ini dibuat oleh Julian Kaji dengan judul Pilkada, Potret Kegagalan Demokrasi Lokal. Nah, sejak pilkada digelar tahun 2005, harapannya adalah kehidupan demokrasi semakin baik dan berkualitas. Namun harapan tersebut di sisi lain memberikan permasalahan yang tak sedikit dan dipandang mencederai makna pilkada itu sendiri. Bisa dilihat dan ditelaah teman-teman dalam tulisan tersebut beberapa aspek yang lemah
dalam UU Pilkada yang merupakan konstitusi hukum sebagai payung legitimasi dalam aktivitas kenegaraan, kebangsaan, dan pemerintahan, tak kecuali urusan politik. UUD 45 telah mengamanahkan terhadap penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebagai wahana demokrasi rakyat yang dalam implementasi harus dilaksanakan. Melalui peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, semisal UU nomor 10 tahun 2016, produk peraturan perundang-undangan terkait politik hampir selalu lahir dalam ketergesaan dari rahim politik transaksional. UU Pemilu bukan dibuat dengan motivasi hendak mewujudkan sebuah konservasi yang adil, melainkan lebih kepada pertimbangan mempertahankan kursi yang dimiliki serta membatasi lawan politik untuk tetap berada di luar arena. Nah, UU tentang pilkada cenderung menyuburkan ketidakadilan dengan alasan yang pertama, peraturan perundang-undangan dibuat cenderung berpihak kepada kepentingan penguasa atau politik mayoritas. Kedua, penanganan pelanggaran pilkada sebagaimana diatur pasal 146 UU nomor 10 2016 ayat 1, penyidikan kepolisian NKRI menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lambat 14 hari sejak laporan diterima. Nah, ini menunjukkan proses ketergesa-gesaan dalam waktu 14 hari. Pun jika 14 hari belum selesai, pemimpin di daerah tersebut tetap dilantik. Dan ketiga, peraturan tentang pilkada yang masih menyatu dengan UU nomor 32 2004 tentang penyelenggaraan pemilu sampai UU nomor 10 2016 menegaskan tentang rendahnya syarat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semisal tingkat pendidikan bagi calon serendah-rendahnya ijazah SMA atau sederajat, atau bisa juga paket C. KPU yang memiliki sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun. Namun pada kenyataannya KPU seringkali mendapat tekanan. Pertama adalah soal anggaran KPUD dari para petahana. Kedua, penyelenggaraan sering menjadi intervensi dari pihak eksternal yang mengepung kantor KPUD atau rumah tinggal komisioner. Kalau bahasanya pegawai di KPU itu kan komisioner. Nah, serta intervensi dari penguasa dalam bentuk iming-iming jabatan atau proyek pasca lengser dari jabatan komisioner di KPU. Sebenarnya, partai politik sebagai subsistem dan instrumen politik penyelenggaraan pilkada kendati menunjukkan fakta bahwa hampir seluruhnya tidak mandiri secara finansial maupun manajerial dan leadership. Partai politik gagal melaksanakan fungsinya sebagai representasi rakyat yang mampu menjadi leader sebagai pemimpin dan negarawan. Kalau bahasanya Bung Rocky Gerung dengan jargonnya akal sehat, partai politik mencetak dealer, bukan leader. Keadaan inilah yang memprihatinkan, yang bisa teman-teman lihat partai politik sebagai sarang bandar judi dengan ongkos politik yang sangat tinggi dan menjadi petugas partai yang menjara APBD. Mengutip dari Saldi Isra, bagaimanapun setelah partai politik
gagal menempatkan politik uang sebagai sesuatu yang haram, jarak untuk mencapai mimpi dan tujuan dari suatu negara akan semakin jauh. Jangankan memangkas jarak, bukan tidak mungkin negara ini akan terlilit dalam labirin kepiluan. Syarat menjadi kepala daerah cukup berpendidikan setingkat SMA, artinya paket C pun diperbolehkan untuk mendaftar. Bahkan lembaga sekelas dinas pendidikan mengobrol ijazah A, B, C. Jikapun ijazah paket dan keterangan pengganti ijazah itu diindikasikan ilegal, tetap ruang dan penyidikan hanya 14 hari. Jika lebih dinyatakan kadaluarsa dalam proses hukumnya. Dengan begitu, kepala daerah bisa dikatakan tidak berkompeten dalam menjalankan roda pemerintahan dan mereka bisa saja merogoh kantongnya untuk membeli rekomendasi partai politik pengusung. Akibatnya adalah penjarahan APBD. Gejala umum menunjukkan setelah kandidat tertentu memenangkan kontestasi politik, perselingkuhan ini akan berdampak kepada kepala daerah sebagai ketua umum partai politik atau rangkap jabatan. Ya mungkin di ADART mereka tak bermasalah. Bisa dikatakan partai politik menjual tiket kantor kepala daerah kepada aktor di luar yang dikenal sebagai proses naturalisasi. Nah, hal ini tidak linear dengan jabatan sekda yang minimal S1 dan menjabat 2 kali eselon 2 atau memiliki jabatan fungsional ahli media utama golongan 4C. Pilkada yang seharusnya menekan ongkos politik yang biayanya tinggi, haruslah mereka yang berkompeten dalam mendapatkan rekomendasi yang pure kemampuan dan intelektualitas otak mereka, bukan rekomendasi partai politik dengan mengeluarkan uang miliaran untuk menjual jabatan kursi. Nah, dalam tulisan Yulianto Kanji dalam Pilkada, potret kegagalan demokrasi lokal disertakan rekomendasi pilkada dan pemilu selanjutnya yang menjadikan pemilu yang membahagiakan, bukan pemilu yang pilu. Pertama, revitalisasi undang-undang dan peraturan pilkada. Ini pembahasan yang secara gradual dan konservatif tentang persyaratan pejabat politik yang transparan dalam penyelenggaraan pilkada dan penyelesaian sengketa pilkada yang tidak terkesan lambat dan terburu-buru. Bahkan peningkatan kualitas komisioner KPU dan Bawaslu sehingga demokrasi partai politik bisa netral, bahkan diberikan punishment kepada mereka yang melanggar peraturan tersebut. Kedua, penguatan ekonomi dan pendidikan politik rakyat tidaklah kalah penting dibandingkan bagaimana mereka mencari kursi-kursi menjadi kepala daerah. Karena pilkada yang berkualitas bisa ditentukan bagaimana pemilih yang berkualitas juga. Yang ketiga, pelaksanaan pilkada asimetris atau beragam dipandang tepat untuk culture Indonesia yang plural atau beragam juga. Hendaklah pilkada harus diformulasikan sesuai dengan kehendak bangsa yang majemuk dengan menjunjung tinggi perbedaan karakter dan kapasitas. Namun, perspektif keindonesiaan dan kebinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Keempat, dan terakhir, pendekatan politik partisipatoris yang melibatkan rakyat secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari manapun, dan secara terbuka mereka menyatakan mau mengikuti proses demokrasi yang sesungguhnya menurut naluri dan pemahaman mereka siapa sih calon yang cocok untuk
mereka usung. Seperti itu. Dan dalam tulisan ini, aku bisa mengambil kesimpulan bahwasanya demokrasi adalah rakyatlah yang berdaulat. Rakyatlah yang melimpahkan amanahnya. Maka rakyat pula lah yang harus memaksa menarik amanah dari pemimpin yang kelak mereka beri amanah jika mereka tidak berkompeten. Itu saja video kali ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Atau kita bisa diskusi di kolom komentar tentang buku Membangun Negeri Memihaki Bangsa Sendiri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.